Ini makan malam paling romantis yang pernah saya lihat. Pria itu memberi wanita itu sepotong busa panjang. Kemudian tekan tombol. Dengan ketinggian air perlahan naik. Cahaya lilin yang berkelap-kelip juga mengelilingi mereka berdua. Kolam renang langsung berubah menjadi tempat makan di atas air. Keluar dari kursi roda. Pria perlahan mendekati wanita itu. Area rok merah terbentang di tengah cahaya lilin yang indah. Suasana romantis seakan membuat waktu terhenti. Pria itu adalah miliarder. Tapi setiap hari dia berpura-pura menjadi orang cacat untuk pergi keluar. Karena dia merasa menggunakan identitas aslinya untuk menggoda wanita sama sekali tidak kompetitif. Jadi dia terus-menerus berpura-pura menjadi banyak jenis karakter untuk berkencan dengan wanita cantik. Dan sangat setia pada hukum cinta yang dia tetapkan. Sabtu hangat, Minggu tidur bersama, Senin putus. Tapi laki-laki fuckboy sebenarnya ini. Dia hampir tenggelam dalam permainan cintanya sendiri lagi. Suatu hari dia pergi ke rumah ibunya yang sudah meninggal untuk mengumpulkan benda. Tiba-tiba seorang gadis cantik masuk. Jocelyn hendak berdiri. Tapi gadis di sebelah berkata, tidak perlu berdiri. Saya seorang pembantu rumah tangga. Khusus dalam merawat orang-orang seperti kamu, jika kamu membutuhkan bantuan. Kamu dapat mencari saya untuk bantuan kapan saja. Jocelyn sekarang menyadari bahwa gadis itu mengira dia cacat. Tapi kesalahpahaman seperti itu baik dan memberinya kesempatan untuk mendekat gadis ini. Jadi pria ini terus berpura-pura orang cacat. Segera beli sendiri sebungkus popok. Tentu saja, hanya mengandalkan kesimpatian saja tidak cukup. Jadi pria ini mengaku kepada Mari kekuatannya yang sebenarnya. Mengatakan dia sebenarnya presiden perusahaan sepatu olahraga. Sepatu pemeran utama wanita film, Bride of Vengeance, dirancang olehnya. Mari terheran. Kata-kataan orang kaya tentu memiliki kekuatan. Mari segera mengundangnya untuk bergabung dengan pertemuan keluarganya untuk akhir pekan. Dan berikan pria ini senyuman penuh kasih. Hal yang baik tentu saja tidak ditolak oleh Jocelyn. Di akhir pekan, Jocelyn mengendarai mobil mewahnya ke awal jalan. Kemudian keluarkan kursi roda dan bersiaplah untuk bermain. Seorang kakek di dekatnya yang melihat ini juga melebarkan matanya karena terkejut. Tapi di pertemuan, Jocelyn menemukan orang spesial lainnya. Halo. Kalian berdua pasti memiliki banyak kesamaan. Karena kalian. Jocelyn sekarang mengerti. Semangat Mari benar-benar hanya ingin memperkenalkan pria ini kepada saudara perempuannya yang cacat. Sampai sini, Jocelyn tiba-tiba tidak tertarik lagi. Setelah makan, dia ingin pergi. Tapi kursi roda di bawah kakinya membuatnya tidak bisa berjalan. Dalam suasana bingung, Flore memulai percakapan. Dia bertanya apa yang Jocelyn lakukan. Jocelyn bilang dia penjual sepatu. Flore mengira dia bercanda. Katakan menjual kursi roda akan lebih masuk akal. Flore bilang dia suka olahraga dan dia pemain tenis. Tentu saja Jocelyn tidak percaya, bagaimana orang cacat bisa bermain tenis. Flore segera berkata jika Jocelyn tidak percaya bisa datang dan menonton pertandingan dia besok. Jocelyn tiba-tiba merasa tertarik. Tapi tunggu sampai hari berikutnya. Jocelyn menemukan situasi di tempat kejadian agak aneh. Jadi dia bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di sebelahnya. Mengapa hanya ada sebanyak ini penonton? Semuanya. Orang cacat datang untuk melihat. Katakan dengan keras, aku tuli. Selamat malam. Silakan ikuti aku. Baiklah. Jocelyn adalah miliarder dengan anggota badan yang sehat. Tapi butuh asisten mendorong kursi rodanya ke tempat makan. Karena calon pertemuan ini juga orang cacat. Kebetulan sekali. Jocelyn dapat menonton pertandingan tenis orang cacat. Tanpa diduga ekspresi Flore mengejutkannya. Sosoknya di lapangan seperti jiwa yang bebas. Coba untuk melawan setiap serangan lawan dia. Ketika dia menang, Flore mengangkat tangannya dan berteriak. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak memuaskan. Sepertinya ada secerca keinginan kuat di tubuh Flore. Gadis ini tidak terlihat sangat cantik. Bisa membuat presiden yang nakal ini merasakan keindahan yang berbeda. Setelah pertandingan Jocelyn hendak pergi. Kebetulan dia melihat Flore berjalan keluar lagi. Oh Jocelyn. Halo Flore. Kenapa kamu duduk di kursi rodaku? Jocelyn sangat bingung. Buru-buru menjelaskan bahwa kursi rodanya dicuri saat dia tidak memperhatikan. Apakah ada orang lain yang mencuri kursi roda? Jocelyn buru-buru membela. Mengatakan kursi rodanya rusak jadi sudah diperbaiki. Jadi harus meminjam kursi roda Flore untuk penggunaan sementara. Flore tertawa setelah mendengar itu. Jika kamu suka, kamu dapat membawanya pulang. Keesokan harinya asisten mengembalikan kursi roda. Mengetahui bahwa Flore mengadakan konser di ibu kota Praha.
Asisten segera membawa berita ini ke Jocelyn. Tidak bisa bayangkan wanita ini tidak hanya menyukai olahraga, tetapi juga memiliki bakat alami untuk seni. Jadi Jocelyn memutuskan untuk menyelinap ke sana untuk ikuti. Di panggung, Anna mengenakan gaun malam biru yang perlahan naik ke lantai. Dengan sedikit lambaian tangan ketua band, melodi yang merdu juga dimainkan dari biola di tangan Flore. Kelihatan Flore sekarang percaya diri dan elegan. Dia tampaknya memancarkan pesona yang berbeda. Pada saat ini, Jocelyn benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Konser selesai. Jocelyn sudah menunggu di luar pintu. "Kenapa kamu datang ke sini?" "Saya mencari konser online di Praha," kata Jocelyn. "Lalu saya bergegas ke sini." "Kamu memang pintar." Sama seperti itu, mereka berkeliling di sekitar kota. Di tengah jalan, mereka saling menggoda yang menyenangkan. Mengagumi keindahan ibu kota bersama. Di malam hari, Jocelyn secara khusus menyiapkan kejutan untuk Flore. Tapi hari-hari bahagia sering berlalu dengan cepat. Adik Mari kebetulan tahu dari kakak Jocelyn. Sebenarnya, Jocelyn hanya berpura-pura cacat. Mari ingin memberitahu kakaknya wajah asli pria bancingan ini. Tapi melihat wajah bahagia kakaknya, Mari tidak tega mengatakan apa-apa. Tapi sekarang Flore berkata, "Adikku, kamu tidak tahu kan? Jocelyn bisa berjalan dengan kakinya. Dia bukan orang cacat." "Halo. Saya baru saja memukul orang cacat, saya sangat senang." Mari menyuruh Jocelyn memberitahunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kakaknya. Lalu Mari pergi. Pria ini juga berdiri. Tapi hal yang mengherankan Mari yaitu, kakak dia tahu semuanya. Jocelyn tidak cacat. "Bagaimana kamu tahu?" "Karena aku orang cacat." Flore berkata sejak pertama kali bertemu. Segera menemukan bahwa ada lumpur di sepatu Jocelyn. Tapi apa yang harus Flore lakukan? Gadis naif yang duduk di kursi roda. Untuk membuat semua orang bahagia, Flore memilih untuk tetap diam dan tidak mengungkapkan semuanya. "Saya ingin menggunakan kata-kata palsu untuk merasakan kebahagiaan. Perasaan dicintai sungguh luar biasa." Mata Mari dipenuhi air mata, tetapi dia merasa khawatirkan kakaknya. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan jika dia berdiri?" "Tidak apa-apa. Ucapkan selamat tinggal pada dia." Jocelyn sadar kesalahannya. Tapi setiap kali Jocelyn ingin mengatakan yang sebenarnya, dia selalu ragu untuk membuka mulut. Dia benar-benar jatuh cinta pada wanita ini. Jocelyn khawatir dia akan merusak pemandangan yang bagus saat ini. Suatu hari dia dikabari dari seorang temannya. Ada tanah suci tempat keajaiban terjadi. Konon ada orang cacat pergi ke sana untuk berdoa. Setelah itu, dia benar-benar pulih. Maka Jocelyn pun segera mengajak Flore untuk bergabung dalam perjalanan ajaib. Rencana untuk meminjam nama keajaiban untuk berdiri. Tapi setelah Jocelyn selesai berdoa, dia keluar. Masih kurang keberanian untuk memberitahu kepada Flore. Suatu hari Flore sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Di saat berbahaya, sebuah tangan menariknya kembali. Flore menoleh dan menatap Jocelyn dengan wajah terkejut. "Bisakah kamu berjalan dengan kaki sekarang? Kamu bisa pergi sekarang, Jocelyn." Sepertinya keajaiban. Jocelyn bisa berdiri lagi. Flore menyuruhnya mengambil 2 langkah. Akting Jocelyn yang kikuk membuat Flore tersenyum. Flore diam-diam menundukkan kepalanya. Mencoba menjaga muka untuk orang yang dia cintai. Lalu Flore berbalik dan pergi dengan tenang. Jocelyn melihat ini dan segera mengejarnya. Bertekad untuk menghentikan bus. Dia masuk ke dalam bus. Melihat wajahnya yang sangat penuh kasih, kata-kata yang ingin dia ucapkan banyak. Tapi kata-kata yang keluar dari bibirnya hanya tersisa 2 kata. "Maafkan aku." Beberapa minggu kemudian, Jocelyn mulai mengubah rencana penjualan perusahaan. Mulailah lebih memperhatikan pasar olahraga penyandang cacat. Dia mensponsori maraton. Dia juga aktif mendaftar untuk berpartisipasi. Tapi itu bahkan belum setengah jalan. Orang yang sudah lama tidak beraktivitas menjadi lemas dan ambruk di pinggir jalan. Mulut tidak berhenti terengah-engah. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba bergema. "Apa ini? Belum sampai tujuan tapi kamu sudah ingin menyerah. Kenapa kamu di sini?"
Kenapa kamu di sini? Saya mencari online tentang konser di Praha. Lalu bergegas ke sini. Saya mencari maraton online dan datang ke sini segera. Berdiri lo kamu. Kita pergi bersama. Begitu saja, Flore membawa Jocelyn bersamanya. Mencapai garis finish bersama dengan sorakan semua orang. Saat ini, Jocelyn benar-benar orang yang paling beruntung. Kehadiran Flore juga membuat kita merasakan kekuatan sebuah hidup. Semoga kamu menemukan kebahagiaan dalam hidupmu dengan cepat. Mari berpegang tangan melewati badai. Hadapi semuanya dengan sikap yang lebih optimis dan positif.